isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Apa? Cerai? Mata Garvin berkaca memerah menahan kesal sekaligus kebingungan terhadap sikap Kayla hari itu. Apa karena kamu salah paham kamu minta cerai sama saya? Hah? Kay? Enggak masuk akal. Kamu pasti lagi bercanda sekarang. Cerai? Enggak. Ini bukan kamu, Kay. Sejenak Garvin merasa lucu, namun dirinya terlihat depresi menghadapi Kayla yang memang tak menerima penjelasannya. Saya serius, Pak Garvin. Lantas, apa artinya pelukan, ciuman, perhatian, dan rasa takut kehilangan yang kamu tunjukkan ke saya, Kayla? Apa artinya? Hah? Apa itu bukan cinta? Garvin menaikkan nada bicaranya. Hari itu ia membentak Kayla karena Kayla benar-benar bersikap sungguh aneh. Enggak, ini bukan kamu, Kay. Iya, ini bukan Kayla yang saya kenal. Saya nggak bisa bercerai cuma karena kamu cemburu dan salah paham. Ini nggak benar. Nggak masuk akal. Pak Garvin, saya serius. Saya nggak bercanda. Akan lebih baik kita bercerai. Saya nggak sanggup hidup di sisi Pak Garvin. Saya lelah dengan semuanya. Perusahaan, jabatan, cinta, pengkhianatan, kebohongan. Saya udah lelah, Pak Garvin. Kenapa? Kenapa kamu baru bilang sekarang, Kay? Apa? Apa yang harus saya perbaiki? Saya akan ikuti apa yang kamu mau asalkan kita nggak bercerai. Saya akan berusaha mengalah sama kamu. Dan apapun yang kamu mau. Oke, saya ikutin. Kenapa? Kenapa tiba-tiba begini, Kay? Kenapa begini di saat saya benar-benar gak mau kehilangan kamu? Kedua alis Garvin mendatar sayu. Sungguh, ia tak tahu harus membujuk Kayla seperti apa lagi. Dari awal, saya sudah pikirin hal ini baik-baik. Saya gak bisa terus memaksakan untuk berperan lagi, Pak Garvin. Tunggu, apa maksud kamu? Jadi selama ini kamu gak cinta sama saya? Dan kamu cuma mainin peran, gitu, Kay? Kayla terdiam sambil menangis. Ia tak menjawab pertanyaan Garvin detik itu, membuat Garvin seketika begitu hancur. Kayla, tolong jawab saya. Apa kamu cinta sama saya? Tanya Garvin menekan pertanyaannya di sela emosi. Wajahnya sudah terlihat tak begitu baik. Saya akan ke pengadilan dan kirim surat perceraian secepatnya. Selebihnya, Pak Garvin bisa tanda tangani itu. Kayla berlari meninggalkan Garvin detik itu. Garvin benar-benar sungguh terkejut. Ia menganga heran ketika Kayla malah berlari tanpa menjawabnya. Detik itu, jantungnya seperti tertekan oleh mesin defibrilator yang membuatnya merasa begitu tersengat. Ia bahkan berpikir bahwa itu adalah mimpi, tapi nyatanya Kayla benar-benar pergi meninggalkannya. Pasti ada sesuatu yang disembunyiin Kayla. Gak bisa. Gue gak bisa cerai sama dia hanya karena hal sepele ini. Garvin segera menelpon Pak Bimo dan menanyakan apakah papanya memaksa Kayla untuk bercerai dengannya. Jawaban Pak Bimo saat itu membuat Garvin tercengang heran. Pak James belum bertemu Kayla sampai saat ini, Pak Garvin. Beliau juga masih sibuk untuk pemulihan. Garvin terdiam sejenak. Ia menjatuhkan tangannya yang memegang ponsel. Garvin tertegun begitu heran detik itu juga. Halo Pak Garvin. Halo Pak Garvin, apa ada masalah? Halo? Di balik itu, ada kedua mata yang menatapi Garvin dari jauh. Iya, sedari tadi juga Xavier pun mengikuti Kayla keluar perusahaan. Ia bahkan memantau Kayla dan penasaran apakah Kayla bisa menjaga ucapannya. Xavier pun menghela nafas dengan lega sambil tersenyum menatapi kesenduan Garvin. Garvin yang malang. Dia pasti bingung Kayla minta cerai tiba-tiba. Ternyata selain baik, Kayla juga bisa jaga ucapannya. Good girl. Itu sebabnya gue jatuh cinta sama dia. Mampus lo Garvin. Rasain tuh pahitnya hidup lo. Kayla pulang dengan menangis. Ia sempat mengejutkan Pak Abraham dan Natasha ketika memasuki rumahnya. Lah Kayla, kamu kenapa nangis? Apa yang terjadi? Tanya Pak Abraham panik. Ia menghampiri Kayla
ketika tengah asik menonton televisi. Sementara Bu Natasha menghentikan proses menjahitnya karena benar-benar terkejut melihat putrinya pulang sambil menangis. Bu Natasha melepas kacamatanya sejenak. Kayla gak bisa lagi pertahani pernikahan Kayla sama Pak Garvin, Pak. Pak Abraham dan Bu Natasha menyurang heran dengan kalimat yang Kayla lontarkan. Kenapa? Apa Garvin nyakitin kamu? Alis mata Pak Abraham sudah menjulang naik berpikir negatif tentang Garvin. Kayla mau ganti baju. Kayla berjalan cepat ke kamarnya. Ia tak meneruskan jawabannya karena Kayla tak kuat lagi membendung tangisnya. Ia tak ingin orang tuanya khawatir berlebihan ketika mereka bertanya banyak tentang hubungannya dengan Garvin. Kay, Kayla jawab dulu pertanyaan Bapak, Kay, teriak Pak Abraham. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi sama mereka, Pak, tukas Bu Natasha dengan cemas. Tapi ibu bilang apapun keputusan Kayla itu urusan rumah tangga mereka kan. Tapi mereka mau bercerai, Pak. Anak kita mau cerai. Bapak dengar gak sih tadi? Ya memangnya Bapak harus apa, Bu? Sebelumnya James memang meminta mereka buat cerai. Tapi katanya mereka saling cinta dan sekarang Kayla mau cerai. Bapak aja gak tahu, Bu, apa masalahnya. Kenapa Ibu malah marah sama Bapak sih? Assalamualaikum. Kayla, saya mau bicara sama kamu, Kay. Kayla tolong keluar, Kay. Pak Abraham, Bu Natasha, Kayla ada di dalam. Malam itu, Garvin pun datang ke rumah Kayla dengan tergesa. Pak Abraham sudah menyurang mendengar suara Garvin di luar sana. Pak Abraham hendak pergi untuk membuka pintu, namun suara handle pintu kamar Kayla membuat Pak Abraham menghentikan langkahnya. Kayla, coba cerita sama Bapak apa yang terjadi. Kalian bertengkar? Tanya Pak Abraham. Kayla, ada apa, Nak? Bu Natasha pun heran dengan masalah yang terjadi antara putrinya dengan sang menantu. Pak, Kayla mohon, apapun masalahnya, ini masalah kami berdua. Kayla mohon untuk Bapak tidak ikut campur urusan rumah tangga Kayla. Kayla udah pikiran ini baik-baik. Kayla akan baik-baik aja. Untuk kali ini, biar Kayla yang menyelesaikannya sendiri. Kayla mohon. Tapi apa alasan kamu mau bercerai, Kay? Kenapa tiba-tiba begini? Bapak, Kayla mohon. Apapun keputusan Kayla udah pikirkan baik-baik. Jadi, Kayla mohon, biar Kayla yang menangani Pak Garvin. Pak Abraham pun tak bisa banyak melakukan apapun ketika tahu bahwa hubungan putrinya dengan Garvin tengah mengalami masalah. Namun, apapun keputusannya, perkataan Kayla adalah benar kalau bapaknya tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan rumah tangga mereka selagi mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Padahal, Pak Abraham sudah sangat gatal untuk memarahi Garvin. Pak Abraham takut bahwa Abraham telah menyakiti putrinya hari itu. Kayla keluar menatapi Garvin dengan datar. Mereka pun berbicara beberapa langkah jauh dari rumah. Kay, kita belum selesai bicara, Kay. Semuanya udah jelas, Pak Garvin. Saya gak harus jelasin apapun lagi. Kay, kamu cinta gak sih, Kay, sebenarnya sama saya? Kayla bergeming sejenak. Pertanyaan itu selalu menyakiti Kayla tiap kali Garvin bertanya padanya. Saya akan menjalani kehidupan yang lain, Pak Garvin. Apa maksud kamu kehidupan lain? Saya mohon, saya punya hak menyudahi pernikahan ini. Semuanya sudah terlalu menyakitkan buat saya, Pak Garvin. Lantas bagaimana dengan saya, Kay? Apa saya gak punya hak? Apa karena kamu salah paham, masalah jadi sebesar ini? Kay, ini gak masuk akal, Kay. Kan saya bilang kalau saya lelah. Saya lelah sandiwara terus. Saya lelah berbohong terus. Saya lelah menjadi pengkhianat, Pak Garvin. Tapi masalahnya udah kelar, Kay. Kamu gak adil, Kay. Kamu gak adil. Pak Garvin yang selalu gak adil sama saya. Saya bahkan harus terus terluka tiap kali Agnes muncul dalam hidup Pak Garvin. Saya juga harus terluka karena drama di perusahaan. Kay, saya rasa sudah cukup. Saya mau tidur. Kayla menutup pintu rumahnya meninggalkan Garvin yang telah lelah karena penasaran atas alasan Kayla ingin bercerai dengannya. Hal itu membuat Garvin benar-benar tak habis pikir dengan jalan pikiran Kayla. Ia bergeming dengan mata melebar keheranan. Garvin akhirnya pulang ke rumah. Ya, ke rumah Pak James tentunya. Sudah lama sekali sejak masalah itu Garvin tak menginjakkan kakinya ke rumah. Dan kini ia pulang. Namun,
Ia pulang dengan status yang berbeda tanpa Kayla. Ia berjalan, namun pandangannya terlihat kosong. Seluruh asisten rumah tangga menyambut kedatangan Garvin ke rumah. Setelah sekian lama Garvin tinggal di rumah Pak Abraham. Pak Garvin? Akhirnya Pak Garvin pulang. Mana Mbak Kayla, Pak? Tanya Bi Surti membuat Garvin terdiam. Wajahnya antusias karena ia pikir Garvin akan membawa Kayla pulang bersamanya. Garvin lantas berjalan ke kamarnya bahkan tanpa menjawab pertanyaan Bi Surti. Sikap Garvin akhirnya membuat seluruh asisten rumah tangganya keheranan. Sementara, kedua mata Zayan pun memicing ketika ia melihat kakaknya sudah pulang ke rumah. Ada apa sama Bang Garvin? Di mana Kayla? Kenapa dia kelihatannya aneh? Tanya Zayan sambil memegangi gelas air mineral. Saya juga nggak tahu Bang Zayan. Pak Garvin kayaknya lagi ada masalah deh. Wajahnya kelihatan pucat begitu. Sampai di kamar, Garvin membanting ponselnya ke kasur. Ia melepas jasnya dengan kasar dan membantingnya pula ke lantai. Garvin serasa begitu kacau setelah Kayla benar-benar berkata serius tentang perceraian. Zayan segera mungkin menghampiri Garvin di kamarnya. Ia lihat Garvin tengah terduduk begitu pusing. Dayanya mengerut heran melihat sikap Garvin malam itu. Zayan menghampiri kakaknya karena begitu penasaran. Padahal ia kira Garvin baik-baik aja bersama Kayla di rumah Pak Abraham. Ada apa sama lo Bang? Garvin kaget dan berusaha untuk bersikap biasa saja setelah adiknya masuk ke kamar. Ngapain lo kesini? Apa terjadi sesuatu? Di mana Kayla? Bukannya lo tinggal berdua sama dia selama ini? Yan, gue lagi pengen sendiri. Jadi gue mohon lo keluar sekarang. Bang, gue tanya sekali lagi, apa yang terjadi? Wajah lo pucat, lo sakit? Kayla minta cerai sama gue. Sekarang lo keluar dari kamar gue. Jangan ganggu gue. Garvin teriak pada Zayan membuat Zayan memicing kaget mendengar ucapan Garvin. Gimana bisa? Bukannya lo sama Kayla, lo bikin kesalahan? Tanya Zayan penasaran. Ini bukan urusan lo. Jadi gue mohon lo keluar dari kamar gue sekarang. Bang, tapi keluar. Gue bilang keluar ya keluar. Garvin sampai melotot memarahi Zayan malam itu. Karena melihat wajah Garvin yang sungguh tak baik, Zayan pun keluar dengan begitu penasaran. Ia turun menuju lantai dasar dan membuat Bi Surti penasaran. Bang, Pak Garvin kenapa bang? Kayla minta cerai sama Bang Garvin. Hah? Cerai? Kok bisa? Apa alasannya? Mana saya tahu. Saya mau ke rumah sakit sekarang. Wajah Bi Surti menjadi cemas setelah tahu kalau Kayla ingin bercerai dengan Garvin. Ia pun masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka saat tinggal di rumah Pak Abraham. Padahal sebelumnya, Bi Surti berpikir mereka hidup bahagia setelah 4 jam siuman. Zayan pergi ke rumah sakit dan memberitahu hal itu pada Bu Angelina dan Pak Bimo. Sementara Pak James sendiri tengah tertidur. Bu Angelina kaget bukan main setelah ia tahu berita yang Zayan bawa. Ia pun belum melihat Garvin sejak Pak James ingin bertemu dengannya 2 hari lalu. Kenapa bisa? Apa Garvin melakukan kesalahan? Halo Noveler semuanya, ketemu lagi nih di Mimin di episode 46. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin.